Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, selamat datang para engineer. Baik lagi di channel gue, yaitu channel Engineer TV. TV-nya para engineer semua. Oke, di sini gue ingin menjelaskan tentang alat-alat instalasi listrik rumah tangga ya. Nah, apa aja sih alat-alatnya? Oke, sekarang gue mulai dari salah satu peralatannya. Yang pertama yaitu pipa conduit ya. Di sini gue punya pipa conduit ukuran 20 mili. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini mereknya Legrand. Oke. Nah, ini nomor serinya. Nah, ini ukurannya nih 20 mm. High impact remit conduit. Nah, oke. Ini gue motong dari pipa bekas. Ini peralatan yang pertama, poin pertama. Kemudian ada yang namanya fleksibel. Oke, fleksibel. Ini fleksibel ini lentur ya. Jadi dia buat ketika ada belokan, teman-teman gak usah ngebending. Kiranya sampai ke titiknya, titik lampu, teman-teman pakai fleksibel dari dak. Nah, sampai ke titik, teman-teman tinggal pakai fleksibel aja biar lebih rapi ya. Oke, sama kayak pipa conduit juga tadi, itu buat instalasinya juga ya teman-teman, garisnya. Kemudian setelah kita pakai conduit, kita menggunakan klem. Oke, di sini gue punya ukuran klem 20 mili. Ini mereknya Paralon ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, Paralon. Ini ukurannya 20 mili ya, tulisannya di sini. Kemudian ini ada baut-bautnya nih. Ini namanya Fisher. Oke, ini Fisher ya, teman-teman. Fisher 6 mili nih ada tulisannya teman-teman di sini ya. Tuh Fisher 6. Ini ada Fisher 6 warna oranye ya, teman-teman. Nanti ketika baut ini dimasukkan, ini kan bautnya nih teman-teman ya, ini Fishernya. Jadi ketika baut ini dimasukin nih ke sini, nanti dia akan megar gitu loh. Nih lihat tuh, akan megar tuh. Nah, nanti dia akan ngunci sendiri ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, ini klemnya 20 mili. Jadi ini dimasukin. Nah, ini masuk ke sini nih teman-teman ya. Masuk ke sini, terus ini masuk ke sini teman-teman. Nah, jadi kita tinggal diobeng aja, tinggal dibaut ya. Ini begini. Nah, contohnya nih. Nah, tuh contohnya begini ya teman-teman ya. Ini di atas nih ducting lah. Nah, ini nanti pipanya itu dalam sini. Nanti kabel itu dalam sini. Nah, ini nanti ini. Jadi ngunci, jadi dia ngunci kayak gini nih teman-teman ya. Agar si pipanya ini nggak gerak gitu loh. Oke, fungsinya pipa ini juga buat outbow ya teman-teman ya. Jadi ketika pemasangan di area luar tuh biasanya menggunakan ini, atau di dalam dibobok terus kasih pipa ya teman-teman. Jadi ini biar protect juga sih kabelnya, biar nggak kemakan tikus, nggak gampang juga ya. Nah, terus kemudian gua ada alat namanya Tedus. Oke, Tedus cabang 3 ya teman-teman. Ada cabang 4, ada cabang 2. Di sini gue punya cabang 3. Ini mereknya nih. Di sini mereknya Paralon ya. Nah, ini untuk cover tutupnya teman-teman. Nah, ini gue tutup. Nah, jadi cover tutupnya kayak gini ya. Nah, ini cabang 3 nih. Ini mereknya Paralon 20 mili ya ukurannya. Nah, oke. Nah, ini buat masukkan kabel. Nah, ini juga buat masukkan kabel ya teman-teman. Tuh kayak gini. Oke. Jadi contohnya nih, ini contoh ini gue masukin, contohnya nih gue masukin pipa. Ya, ini satu, terus ini satu lagi nih. Nah, ini satu lagi di sini. Nah, ini kan cabang ya, saling bertemu ya. Jadi nanti ngonek kabelnya itu di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman tetap tinggal ngonek kabel itu di sini gitu loh. Ini contoh dari line MCB. Ini yang menuju ke saklar, ini menuju lighting yang sebelah kiri. Jadi gitu teman-teman ya. Ini saling titik pertemuan lah untuk connect. Nah, jadi kayak gitu. Oke, kan gue lepas lagi ya. Nah, terus selanjutnya gue punya sok nih. Sok ya. Gue punya sok di sini.
Nih sok ukuran 20 mili juga sama teman-teman. Jadi standar ya ukuran 20 mili ini buat instalasi listrik. Ada yang ukuran 25 mili tergantung dari kabelnya si penampang itu ya teman-teman. Nah ini jadi sok itu antara buat si nyambung pipa teman-teman nih kayak gini. Nah ini buat penyambungan ya. Jadi kalau pipanya nggak cukup, teman-teman tinggal sambungin pakai sok. Tergantung ukurannya. Kalau pipa diameternya 25 mili berarti soknya 25 mili. Kalau pipanya 20 mili berarti soknya 20 mili juga teman-teman. Oke. Terus setelah itu kita pakai gergaji besi. Di sini gua ada gergaji besi. Kebetulan gagangnya nggak ada ya. Gua cuma ada matanya doang. Ya teman-teman buat gergaji besi kayak gini. Nah, itu. Jadi buat gergaji besi, nah kayak gitu teman-teman ya. Oke, kemudian gua ada ini namanya terminal. Kurang jelas ya. Nah ini terminal. Terminal ini dia fungsinya untuk semacam penghantar juga. Jadi nggak ada switchnya, cuma dia menggunakan obeng min ya. Obeng min kayak tespen gitu sih, masuknya pakai tespen. Jadi nah contoh nih, nah kita kencengin ya tuh nanti. Nah ini kan posisi, nah lihat tuh, nah bautnya kurang kan tuh. Nah begitu teman-teman ya. Nah ini kita kencengin lagi. Nah jadi gitu teman-teman. Nah nanti contohnya di sini kabel input, di sini kabel output. Jadi perhubungan lah penghantar. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang bolongan ini nih, yang di tengah, maaf. Nah di sini nih buat bautnya, buat ngencengin. Nanti teman-teman buat kuncinya lah di situ loh. Oke, jadi ini terminal. Oke, kemudian gua ada yang namanya lasdop. Oke, lasdop ini untuk apa sih? Nah, lasdop ini kan buat proteksi ya, proteksi antara ketika teman-teman udah ngonek. Nah lasdop ini, jadi ketika teman-teman udah ngonek, nah contoh ini gue ada kabel. Nah kabel ini kan dalam isinya tembaga nih, dalamnya otomatis kan karena kita bagus, karena lebih kuat dan lebih kenceng itu pakai lasdop, jadi kita masukkan nih kayak gini. Nah terus diputar-putar teman-teman ya. Nah di dalam tuh ada ulir atau dratnya gitu, nanti dia kenceng gitu teman-teman. Contohnya kita putar dulu nih. Nah jadi kayak gini teman-teman. Nah tuh jadi kayak gini ya lasdopnya. Oke, terus kemudian bisa kita menggunakan kabel NIA. Ini gue ada kabel NIA juga nih. Ini warna biru. Biasanya biru itu peruntukannya untuk kabel netral ya. Jadi memang standar PUIL, peraturan umum instalasi listrik itu kabel biru itu untuk netral, dan hitam itu biasanya untuk fasa juga masuk ya teman-teman. Kemudian gue ada kabel ground juga nih, kabel hijau kuning gitu. Nah ini buat grounding, hitam itu buat fasa ya, macam-macam ya teman-teman ya. Terus gue ada warna merah juga teman-teman. Nah ini warna merah gue nih. Nah ini juga buat fasa. Nah tergantung ya teman-teman ya. Jadi ini yang fasa, ini yang ground nih. Ini yang ground ya, kuning hijau-hijau. Yang netral itu yang warna biru, hitam itu juga fasa. Jadi dalamnya ini tembaga ya teman-teman. Nih bisa lihat gak? Kurang fokus ya. Nah contohnya, nah ini dalamnya tembaga semua teman-teman. Nah nanti kabel ini nih dimasukin ke dalam pipa nih kayak gini. Ini contoh nih. Nah kita masukin ke dalam pipa. Tuh begini teman-teman ya. Nah, oke. Terus ada yang namanya bending. Oke teman-teman, ini bending ya. Ini namanya bending. Bending ini buat apa? Bending ini untuk ngebelokin si pipa. Jadi misalnya ada medan yang memang peruntukannya itu harus pipanya belok. Nah berarti kan nih pipanya lurus nih teman-teman ya. Nah teman-teman tinggal masukin ke sini. Ini masukin terus ditekan di tuh kuat begini sampai belok ya. Ini karena pipanya kecil jadi agak susah. Kalau pipanya gede
mungkin gampang. Nah contohnya kayak yang di sana tuh. Nah itu kan belok tuh. Yang di sini nih maaf ya. Nah ini saya belok ini pakai bending nih teman-teman. Nah gitu ya. Ini bending 20 mili juga teman-teman. Ini kenapa sih kok dikasih kabel di sininya? Jadi buat nariknya gampang teman-teman. Contohnya nih dalam nih. Contohnya ya. Ini saya masukin dalam nih. Ini ke pipa. Contoh. Nah ini kan udah masuk buat nih. Nah ini buat narik nih teman-teman. Udah gampang gitu nariknya. Itu. Nah terus ada apa lagi sih? Oke, ini saya jelasin satu-satu. MK ya. Ini bisa disebut MK kalau orang-orang lapangan nyebutnya MK. Ini MK ini buat apa? MK ini buat dudukannya si saklar atau stop kontak. Ini mereknya Bosch kebetulan. Nah ini ada banyak nih. Ini buat masukan. Nah ini contoh-contohnya nih ya teman-teman. Ini buat ada ininya dudukannya buat nempel di dinding ya, contoh kayak gini. Nah ini inputnya nih contoh. Nah ini kita tinggal bolongin aja nih, tekan atau di agak keras ya. Nah pakai obeng kali ya, pakai tang, ditok aja gitu. Nanti dia bakal bolong sendiri kok. Contoh kita. Nah ini kan bolong kan. Nah ini contohnya tuh buat masukkan kabel. Tuh ini buat masukin kabel ke sini. Kemudian ada apa lagi nih? Nah dia ada saklar ganda ini namanya. Karena kenapa saklar ganda? Karena ada dua. Nah ini gue mereknya Legrand. Kelihatan nggak? Legrand ya, kelihatan ya. Nah ini Legrand. Nah dalamnya kayak gimana sih? Nah dalamnya kayak gini teman-teman. Maaf. Dalam kayak ini. Ini kan ada angka lut L ya. Ini 1, ini 2. Berarti ini line-nya. Maaf, ini L line. Berarti jalur pertama yang masuk ke sini tuh fasanya kemari. Kemudian outputnya itu nih. Tuh. Ini outputnya nih. Output. Jadi ini bisa 2 nih. Output ya. Sama nih juga teman-teman ya. Tuh ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kemari nih langsung nyala nih teman-teman. Nah ini mutus switchnya di sini ya teman-teman ya. Oke ini saklar ganda teman-teman. Kemudian gue ada apa lagi? Nah gue ada stop kontak nih. Ini mereknya Clipsal. Nah ini Clipsal ya. Nah ini buat konekan nih teman-teman nih. Ini contohnya ini netral. Ini fasanya, ini groundingnya nih teman-teman. Ini grounding. Oke ini baut-bautnya ya. Jadi bautnya ini dilepas di sini nih. Nah ngelepas bautnya ini biasanya pakai cutter nih teman-teman. Soalnya tipis, nggak bisa nih kalau pakai obeng. Jadi dicongkel gitu nih, kayak contoh ya. Ini bisa dipakai cutter soalnya agak tipis ya. Nah tuh kebuka kan? Ya sabar ya. Nah lagi nih. Agak dalam memang. Sabar. Nah tuh kebuka ya. Jadi mental lagi itu tempatnya. Nah ini tinggal pakai obeng aja nih. Ini emang agak susah, mesti pakai cutter nih, tipis soalnya dia ini. Oke. Nah terus sama nih saklar tadi saya belum jelasin nih. Ini cara bukanya kayak gini nih. Nah tuh cara bukanya kayak gitu ya. Nah ini kan obengnya nih teman-teman, baut-bautnya. Ini biasanya buka ininya tuh pakai test pen teman-teman nih. Dicongkel. Nah ininya nih. Sabar ya. Ini agak keras juga nih. Ini emang agak dicongkel soalnya Legrand agak susah. Nah udah agak. Nah tuh. Nah jadi dia kayak gini teman-teman saklarnya. Nah tuh ini agak keras. Jadi nah ini modelnya kayak gini tuh. Tuh ini agak mahal dikit emang nih. Harganya lumayan juga nih, ada SND nya tulisannya. Jadi ini tempat bautnya ketutupan sama si switch saklarnya ini nih teman-teman. Ketutupan. Jadi teman-teman kalau mau ngebaut buka dulu ininya, covernya, baru kita teman-teman bisa ngebaut ya. Sampai sini paham? Oke terus next gua ada apa lagi? Satu ya teman-teman. Nah di sini gua ada stop kontak Panasonic. Ini mereknya Panasonic ya. Ini agak beda nih sama Clipsal yang tadi. Ini sama ini beda nih. Teman-teman bisa lihat yang beda. Nah ini dia nguncinya agak beda nih, terus juga tempat terminalnya beda. Di sini tuh dia pakai baut juga ya.
Kita lepas ini dulu nih teman-teman. Lepas ini pakai obeng, kita lepas dulu ya. Kita lepas. Terus sabar. Nah tuh, ini kita udah lepas ya. Jadi cover itu banyak juga tuh, ada 3 tuh. Pas udah dilepas tuh, lihat tuh. Nah, kan. Terus, ini kita pasang lagi nih. Nah, jadi di dalamnya kayak gini teman-teman. Nah, ini ada 3 nih. Ini buat contohnya buat fasanya ya. Sebelah kanan, sebelah kiri ini buat netral. Nah, yang ini nih, yang ini grounding. Bisa lihat gak? Nah, ini kurang jelas. Nah, nih yang ini fasanya nih. Yang ini netral, nih grounding. Nah, ini buat apa nih yang buat ini buat si kunciannya itu di MK nih, di mana ya MK-nya? Nih MK-nya nih. Contohnya MK-nya nih. Ini buat begini teman-teman. Nah, ini beginilah. Nah, tuh, nanti ini begini ya. Nanti ada baut masuk di sini nih, teman-teman. Nah, ini begini terus ditutup pakai ini. Gitu. Nah, jadi ini udah nih. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nah, kalau udah jadi tuh, nah nanti kayak gini ya teman-teman. Oh, ini buat masukannya bisa atau contohnya kayak gitu ya. Sama nih stok kontaknya juga nih. Nah, ini dimasukin kayak gini ya. Tuh. Terus gua ada yang namanya, nah saklar lagi nih. Saklar 3 nih sih ya. Switchnya 3, ini merek apa nih? Di sini gua merek Schneider. Bisa lihat ya? Schneider ya. Nah, ini pakai test pen ya juga ya. Ini baut-bautnya nih. Kalau kita mau ngebautin, kita buka covernya dulu nih teman-teman. Nah, maaf ya, buka covernya itu sabar. Nah, ini ada, biasanya kalau teman-teman buka cover nih ada nih. Ini ada agak beda nih. Nah, ini tinggal dicongkel doang. Nah, congkel terus dibuka, dicongkel lagi tuh. Nah, ini buat, nah jadi teman-teman bisa lihat tuh. Nah, ini buat baut-bautannya. Nah, nanti dimasukin juga ke MK nih teman-teman biasanya. Kayak gini tuh. Ya, paham ya teman-teman. Terus gua ada yang namanya MCB. Nah, MCB juga kemarin gue sempat jelasin ya di video gue sebelumnya. Nah, ini MCB ini merek Schneider ya. Bisa lihat kan? Nah, ini berapa ampere? Ini berapa nih? C16 ya, berarti 16 ampere. Nah, ini buat masukannya, ini buat keluarannya. Ya, ini buat ininya apa? Dudukannya. Kemudian apalagi? Nah, sini gue ada rumahannya nih. Tadi ini rumahan MCB-nya ya. Ini rumah MCB-nya tuh kayak gini. Nah, contohnya nih. Tuh. Kayak gini ya. Jadi buat switch-nya. Terus gua ada fitting lampu nih. Nih, fitting lampu ya. Nah, cuma bautnya udah gak lepas nih, teman-teman. Ini buat konek-konek, buat ngencenginnya di sini kiri kanan. Terus gua ada yang namanya test pen. Test pen ini sangat penting nih buat instalasi listrik, buat mengetahui apakah ada arus yang lewat di kabelnya atau enggak gitu loh. Ini sangat penting banget nih buat teman-teman anak listrik ya. Jangan sampai nggak dibawa nih. Terus gue ada tang kombinasi juga nih. Ini merek Tekiro. Ini penting juga buat ngonek. Terus gue ada tang cucut juga nih, tang pegangan ya. Ini nggak bermerek sih ya. Terus ada juga namanya tang potong, cuma gue nggak ada tang potong. Itu buat motong-motong kabel juga tuh, penting. Nah, ini ada obeng kembang, terus ada obeng min juga nih. Obeng kembang biasanya buat untuk tedos, bisa buat si klemnya tuh ngencengin klem bisa. Terus yang penting juga mesti ada solasi ya. Solasi ini buat tedos ya, buat ketika udah dikonek masih ditutup pakai solasi. Kalau lasdop juga bisa teman-teman, cuma bagusnya juga pakai lasdop. Bagus banget kalau pakai lasdop. Terus jangan lupa teman-teman
nyiapin bor. Ini ada bor. Ya, di sini pakai mata 6 ya. Nih, mata 6. Oke, nih bornya. Buat ngebor si beton atau si besi. Ada juga pakai bor beton ya, teman-teman nih. Kayak ini gue pakai bor besi nih. Cuma bisa sih di beton. Pelan-pelan cuma ya, teman-teman ya. Nah, kemudian gue ada multitester. Ini multitester cukup penting juga nih buat ngecek tegangan, tahanan, tegangan DC, tegangan AC. Teman-teman bisa pakai ini ya. Nah, ini penting banget juga nih. Oke, jadi ada cutter juga nih buat ngupas si, kalau teman-teman pakai kabel NIM, cutter juga penting banget ya. Cutter nih penting buat ngupas si kabel. Oke, jadi cukup sekian yang gue jelasin tadi, semoga teman-teman bisa paham ya. Oke, salam engineer.